melewati bersama Tuhan. Amin. Dan kita akan memulai tahun 2026 bersama dengan doa juga. Mari kasih salam kanan kiri selamat tahun baru dan memulai hidup baru bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan memulai dengan mari siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita mau memuji Tuhan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Semusik berlalu
Yesus. Haleluya. Amin. Kita tak pernah berangkat bersama Tuhan. Tahun 2025 ini kita akan berangkat bersama Tuhan. Haleluya. Kita di sini itu dipanggil oleh Tuhan. Mari kita dengar dan dia panggil nama kita dan nama saudara.
bukan di dalam maksud dan tujuan Tuhan, ada maksud dan tujuan Tuhan supaya kita menjadi berkat bagi kami Tuhan. Amin. Hidup di dalam kesempatan untuk melayani Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mungkin ada yang ngantuk ya, jangan tinggal tidur ya saya ya. Tadi saya berbicara dari depan. Bapak Ibu supaya dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu. Malam mulai dari malam ya dekat gangguan ya. Bapak Ibu supaya dikasih oleh Tuhan. Enak dewean atau enak bersama-sama Bapak Ibu? Dikancani oh gak ada macam. Enak sendiri. Lah mau ditinggal bersama di PPM itu. Bapak Ibu supaya dikasih oleh Tuhan. Lah enak dewean ya. Tidak enak sendirian. Enaknya itu bersama-sama. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu supaya dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau bersama kita sepanjang tahun ini. Amin. Ya, kalau ditemani itu enak, ya. Gak senang, gak enak kalau kita sendirian. Bapak Ibu, ya, kita sudah meninggalkan tahun yang lama, tahun 2025 yang kemarin, ya, sudah kita lewati bersama-sama, ya. Bapak Ibu, ya, kalau kita boleh melihat lagi, kita tahu bahwa kita boleh melewati tahun 2025 kemarin itu semua karena penyertaan Tuhan. Amin. Kalau dan boleh dan sampaikan hari ini saat tahun baru ini itu semua karena anugerah dan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Semusim sudah berlalu, 1 tahun sudah berlalu. Kalau hari ini kita masih ada dan bernafas, untuk apa sih Tuhan? Penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam kehidupan kita. Tentunya sepanjang tahun kita sudah merasakan berkat Tuhan. Mau sakit, mau sehat, mau gagal, mau sukses, mau kekurangan, mau kelimpahan, maupun hari ini masalah kita masih ada, kita tetap mengalami berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu kita akan buka firman Tuhan untuk pagi hari ini dalam Ulangan 11 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-12. Ulangan 11 ayat 8 sampai yang ke-12. Ulangan 11 ayat 8 sampai yang ke-12. Dalam belajar firman Tuhan pagi hari ini, ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Ayat 8. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang disampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus melari dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, maka Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Amin. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, ya, kita lanjutkan firman Tuhan tadi malam. Bapak Ibu bahwa tahun 2025 Tuhan janjikan dan Tuhan berikan kepada kita. Tadi malam Tuhan janjikan dan pagi hari ini Tuhan berikan kepada kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, tahun kemarin ada
Jadi ketaatan ini sebagai sumber kekuatan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketaatan di sumber kekuatan dan isyarat utama dalam kita terima berkat yang daripada Tuhan. Saudara tahu anak kita minta sesuatu, jelas kalau kamu nurut, biasanya kan di orang tua, kamu pasti dapat ini. Bagaimana berkata demikian? Kalau kamu taat, mana nurut, kamu akan dapat berkatnya. Kalau kamu nurut, kamu dapat berkat. Tapi kalau kamu tidak nurut, ya kamu akan dapat. Sama ketika kita bersama dengan anak-anak kita beribadah, tidak mendapatkan berkat. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, ketika Musa memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, menuju tanah Kanaan perjanjian yang ada, mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam perjalanannya. Walaupun tidak baik-baik saja di perjalanan, walaupun banyak tantangan, walaupun banyak rintangan di sana, ketemu jalan buntu, ketemu laut berau, tapi kita lihat kalau kita baca firman Tuhan, Tuhan tidak membiarkan ada penyertaan Tuhan. Tuhan buka jalan. Apalagi ketika dimarah ketemu air yang baik, Tuhan juga buka jalan, diberikanlah air yang manis. Apalagi ketika malam dingin, ada namanya tiang api. Bapak Ibu Saudara dikasih, ada tiang awan ketika panas, melewati padang gurun, ada namanya tiang awan untuk mengunjungi umat Tuhan. Ketika lapar, ada burung puyuh, ada panah. Bapak Ibu, inilah penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel. Walaupun dalam masalah, walaupun dalam pergumulan, walaupun dalam tantangan-tantangan, tetap Tuhan menyertai perjalanan mereka. Dan yang tidak taat, mereka tidak masuk tanah Kanaan. Hanya yang taat mereka masuk dalam tanah Kanaan yang ada. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, bangsa Israel ketika tidak taat, mereka mendapatkan hukuman dari Tuhan. Oleh karena Tuhan, ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan hukuman. Di tengah-tengah pergumulan yang ada, tetap ada penyertaan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kalau kita boleh melewati tahun baru, kita boleh meninggalkan tahun 2025 yang ada, sekalipun seperti tidak ada jalan keluar dalam masalah, sekalipun kau terhimpit dalam ada kesesatan, rasanya pahit, kok gak ada yang manis. Tapi Bapak Ibu semua dikasih Tuhan, kalau kita boleh melewati tahun kemarin, itu semua adalah penyertaan Tuhan. Adakah yang sampai hari ini tidak mengalami penyertaan Tuhan, tidak mengalami berkat Tuhan? Apapun masalah kita, apapun keadaan kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu semua dikasih Tuhan, bangsa Israel waktu itu hanya fokus pada masalahnya, fokus kepada laut berau, fokus kepada kelaparan, fokus kepada air yang baik, fokus kepada dingin, fokus kepada panas. Bangsa yang fokus kepada masalah hanya membuat mereka tidak tahu. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, kenapa bangsa Israel ini hanya fokus kepada masalah yang ada? Semua berkata di sana sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir dari mana kamu keluar, yang setelah didapur dengan benih kamu harus kau air dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Bangsa Israel hanya fokus kepada masalah. Bangsa tidak melihat kebesaran Tuhan. Ketika kita hanya fokus kepada masalah kita tidak akan melihat kebesaran Tuhan. Dan hari ini kita diberikan tahun baru oleh Tuhan, tahun 2026 memberikan kepada kita. Kalau kita hanya fokus kepada masalah kita, fokus pada pergumulan kita, kita tidak akan melihat kebesaran Tuhan. Sepanjang tahun Tuhan memberkati kita, sepanjang tahun Tuhan melindungi kita, sepanjang tahun Tuhan ada bersama dengan kita. Dan kita melihat hanya masalah, dan kita melihat bukan kebesaran Tuhan. Hidup kita itu bersama Tuhan. Hidup kita ini
dengan Tuhan. Itu kita dikebaikan Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tapi kita percaya kita punya Tuhan yang berkuasa. Walaupun masalah kita masih ada, Tuhan aku memasuki tahun 2008, masalahku masih ada. Tapi kita lihat kebesaran Tuhan, bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik, rencana yang indah buat kita. Allah kita adalah Allah yang sendiri. Kalau ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, dan janji mereka tidak bukan janjinya Tuhan. Tuhan berjanji bahwa mereka akan menebus tanah yang subur, ya, tanah yang berlimpah susu madu. Tuhan akan menjagai mereka, Tuhan akan mengawasi mereka. Tuhan sudah berbicara, Tuhan sudah berfirman kepada bangsa Israel, tetapi bangsa Israel tidak mendengar, tidak percaya dan tidak taat. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kunci kita terima janji Tuhan adalah mendengar, kedua percaya, ketiga adalah taat. Bangsa Israel tidak mendengar Tuhan ngomong, bangsa Israel tidak percaya Tuhan ngomong, bangsa Israel tidak taat ketika Tuhan ngomong. Akhirnya generasi Yosua dan Kaleb yang masuk kanan-kanan karena tidak taat, mereka tidak terima janjinya daripada Tuhan. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, ya, ketika kita fokus kepada masalah kita, fokus kepada pergumulan kita yang tidak selesai-selesai, ya, kembali lagi ke tanah Mesir, kembali lagi ke tanah perbudakan yang ada, kita tidak akan terima janjinya. Dan hari ini fokus kepada kebenaran Tuhan, fokuslah kepada janjinya Tuhan, fokus kepada janjinya Tuhan. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, ya, ketika kita taat, kita akan terima janjinya daripada Tuhan. Sekalipun kita mengalami gunung, sekalipun kita mengalami lembah air mata, ya, kita diberikan Tuhan yang benar-benar. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, mengawali tahun 2005 ada awal yang sulit, waktu kami rasakan menghantam kehidupan pribadi, menghantam pelayanan gereja. Tahun 2025, ketika kita memasuki tahun baru, kita beriman Tuhan, aku percaya Tuhan menjaga, Tuhan menyertai, Tuhan membela. Bapak Ibu semua dikasih izinkan, masih berhangat, masih hangat, bulan 1 belum selesai, menghantam dengan berbagai persoalan, terlebih gereja, terlebih akal, dengan berbagai masalah, dengan berbagai perkumpulan yang ada. Bapak Ibu semua dikasih oleh Tuhan, ada penyertaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita, nyata dalam kehidupan gereja Tuhan. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, mungkin sama ini terjadi dalam kehidupan Tuhan. Dengan penuh iman, dengan keyakinan, aku optimis memasuki tahun baru. Tapi yang aku harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Mana janji Tuhan? Seringkali kita berbicara, mana janji yang Tuhan? Biasanya manusia kalau kita diri sendiri langsung tanya, mana janjimu Tuhan? Mana janjimu Tuhan? Setiap orang yang terima janji Tuhan, mengatakan sarannya yang berpegang teguh pada firman Tuhan yang taat. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh berita yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Itulah yang awal bersama kedua-dua pelayanan. Ketika gereja diangkat badan, itulah yang kami lakukan. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, tetap berpegang teguh, kita tetap beriman walaupun di tengah badai. Kita imani tahun ini tahun berkah. Kita imani walaupun di tengah badai tahun rahmat. Kita imani bahwa inilah tahun penilaian, bahwa inilah tahun pemulihan bagi umat Tuhan. Itu yang tetap kami imani dan tetap berpegang teguh pada janji yang daripada Tuhan. Kita boleh melewati dari sukacita. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, jadi sarannya ya harus pegang pada perintah Tuhan yang Tuhan sampaikan pada hari ini, ya, supaya taat Tuhan. Jadi apapun ya yang Bapak Ibu dan saya hadapi nanti di tahun 2026, supaya kita kuat, tidak ngelompol dari Gusti, tetap semangat karena slogan kita di tahun 2026 adalah semangat untuk melayani Tuhan. Enggak
orang yang mengandalkan Tuhan. Aku bukan orang yang mengandalkan kekuatan yang dan mengandalkan manusia. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan berjanji Engkau akan mendiami negeri yang dijanjikan itu. Dengan berkat di sana, bahwa berkat tergantung pada Tuhan. Kalau hari ini kau dipercaya dan berkat yang melimpah oleh Tuhan, diberkati dengan kau punya jabatan, kau punya harta kekayaan yang ada. Bapak Ibu, tanpa Tuhan itu sia-sia. Tanpa Tuhan itu sia-sia. Karena berkat kita hanya bergantung langsung pada berkat yang daripada Tuhan. Tuhan katakan sana, janji Tuhan di tahun ini ketika kita taat, Engkau akan mendiami tahun, Engkau akan menjalani tahun yang Tuhan janjikan kepada kita. Mendiami negeri yang Tuhan janjikan kepada kita. Mendiami tahun yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, ya, di sana akan lanjut umurmu, ayat 9 di sana. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka, supaya negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ya, kepada suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Lanjut umur artinya apa? Kita diberikan kesempatan untuk menikmati berkatnya Tuhan. Untuk semua yang dikasih Tuhan. Ketika ada tahun kemarin, ada beberapa saudara yang dipanggil oleh Tuhan. Ada yang mengatakan ketika begitu, ya, kalau orang Jawa, orang yang Tuhan, aduh, ini diajak itu. Ada beberapa orang yang banget, Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Kalau hari ini kita masih ada, kita dikasih umpannya oleh Tuhan, kan kita percaya menikmati berkat Tuhan, amin. Kita percaya menikmati berkat Tuhan. Ada banyak orang yang tidak diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memasuki, untuk melewati tahun 2025, untuk memasuki tahun 2025. Kita syukur pada hari ini dipercaya diberkati oleh Tuhan, dipercaya untuk menikmati berkat Tuhan. Ketika Tuhan berkata kepada kita, inilah janjiku kepadamu, jika engkau taat, engkau akan mendiami negeri yang kujanjikan kepadamu, engkau akan menikmati negeri yang kujanjikan kepadamu, engkau akan menikmati tahun 2026, engkau akan mendiami tahun 2026. Dan di sana juga ada namanya penyertaan yang daripada Tuhan, pemeliharaan yang daripada Tuhan. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan. Kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan artinya diperhatikan Tuhan. Kalau kita diperhatikan, senang nggak? Bapak saudara pemimpin orang sesuatu. Betul? Kita senang nggak diperhatikan? Suami pulang kerja, cuma pandangan aku, tapi tak kau ini berada meski. Istri juga punya kasih, tempatnya masak di dapur. Suami datang akan meski. Kamu selalu mengatakan, kira-kira kamu berhatikan senang. Mas, mas, ayo makan. Mas, makan. Ini berkat buat saya. Semua yang akan diperhatikan. Ini rencana diperhatikan. Pulau kali pada diperhatikan. Kalau Tuhan memperhatikan kita, saat kita menangis apakah Tuhan tidak tahu? Saat kita sedih apakah Tuhan tidak tahu? Saat kita berkumpul apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan perhatikan kita, Tuhan pelihara kita, yang diperhatikan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, kan? Ada
tahun 2020. Jangan fokus dengan apa yang kau hadapi. Jangan fokus dengan apa yang kau alami tidak selesai. Jangan fokus di sana. Fokuslah kepada janjinya Tuhan. Karena janjinya Tuhan mendatangkan berkat buat kita semua. Jadi bersama kita sepanjang tahun. Bersama kita sepanjang tahun. Maka Tuhan mengawasi kita dari awal tahun sampai akhir tahun. Berjalan dengan kita dari awal tahun sampai akhir tahun. Itulah janjinya Tuhan kepada kita. Jadi Bapak Ibu semua dikasih oleh Tuhan, kita dijadikan menikmati janji Tuhan. Dan janji Tuhan menuntut ketergantungan kita penuh kepada Tuhan. Kalau kita mau menikmati janjinya Tuhan, kita harus bergantung penuh pada Tuhan. Seberapapun engkau memiliki Tuhan, seberapapun memiliki kekuatan, seberapapun ada yang aku sehat, aku jinom, aku masih muda, aku sehat, aku kuat. Bapak Ibu, firman Tuhan menikmati janji Tuhan, Anda bergantung kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan. Kalau kita bergantung pada kekuatan Tuhan, pada Tuhan, kita tidak akan pernah berjaya. Tapi kita bergantung pada kekuatan kita, siap-siaplah engkau berjaya. Siap-siaplah. Dan pagi hari ini, Bapak Ibu menikmati janji Tuhan, tadi pun bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi itulah janji Tuhan kepada kita. Jadi dari awal tahun sampai akhir tahun, Dia akan mengawasi kita, Dia akan memperhatikan kita, Dia akan memelihara kita, dan Dia akan menjaga kita. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, mari seperti Daud mengatakan bahwa aku hendak mengingat-ingat perbuatan Tuhan yang ajaib. Aku hendak mengingat kebaikan Tuhan. Aku akan mengingat-ingat kasih Tuhan. Aku akan mengingat-ingat kemurahan Tuhan. Inilah yang selalu diingat oleh Daud. Daud tidak pernah mengingat masalahnya. Daud tidak pernah mengingat pergumulannya. Daud tidak mengingat kegagalannya. Tidak jatuh dalam dosa yang ada. Daud hanya mengingat keajaiban Tuhan, mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang dasar, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu, sepanjang tahun 2020, supaya yang terjadi dalam hidup, ingatlah kebesaran Tuhan, ingatlah kebaikan Tuhan, ingatlah keajaiban Tuhan. Meskipun banyak kamu belum percaya, meskipun masalahmu masih ada, ingatlah kebaikan Tuhan, ingatlah kedasaran Tuhan. Jangan ingat rasa pahitmu, jangan ingat kekecewaanmu, jangan ingat sakit hatimu, jangan ingat kesedihanmu, tapi ingatlah kedasaran Tuhan, keajaiban Tuhan. Bapak Ibu, waktu yang sudah terjadi tidak bisa kembali, tetapi hari ini kita masih diberikan waktu oleh Tuhan. Ada anugerah, kesempatan kita menjadi lebih baik lagi, mengandalkan Tuhan. Mari hari ini, ya, kalau lagi mengalami janjinya Tuhan, kalau lagi menikmati janji yang daripada Tuhan, jangan menikmati apa yang diri, dan kita akan bertanya Tuhan. Jadi hari ini, buang segala sesuatu yang menghalangi engkau untuk datang kepada Tuhan. Hati yang lama buang, kantong anggur yang lama buang, hati yang lama yang penuh sakit hati, benci dan permusuhan, buang. Anggur yang baru cocok di dalam kantong yang baru, bukan di kantong yang lama. Kali ini kalau menikmati janjinya, wah, hati yang lama, hidup yang lama, wah, gantilah dengan hidup yang baru. Sekalipun hari ini masalahmu masih ada, tetaplah kau setia, nantikan janji yang daripada Tuhan. Dari ketekunan kita akan mendatangkan berkat, dari ketekunan kita akan menerima janji-Nya Tuhan. Tetaplah setia sampai akhir menutup mata, tetap setia. Tahu di depan kita ada tahun penuh dengan misteri, tidak tahu apa yang akan terjadi. Seringkali yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan.
dan mengenangnya dalam kehidupan umat yang taat, yang setia. Haleluya. Ada saatnya yang ku alami
kita tidak mengerti dengan rencana Tuhan. Tetapi hari ini mari kita tetap memilih, tetap setia menantikan janjinya Tuhan. Tuhan lebih besar dari masalah kita. Seberat apapun, sesulit apapun persoalanmu, bukan alasan kita menjauh dari Tuhan, bukan alasan kita untuk tidak melayani Tuhan. Tapi di tahun baru ini mari kita tetap komitmen di hadapan Tuhan. Walaupun masalahmu masih ada Tuhan, aku mau tetap percaya dengan janji-Mu. Walaupun kenyataannya hari ini masalahmu masih ada, pergumulanmu masih ada, kesulitanmu masih ada, yang aku doakan juga belum dijawab, aku mau tetap memilih untuk setia kepada-Mu. Haleluya Tuhan. Dalam janji Tuhan, sepanjang tahun itu akan menjaga, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan perhatikan diri. Tetapi janji Tuhan, tetap berpegang kepada firman-Nya, supaya kita kuat menjalani kehidupan ini. Kalaupun Tuhan belum tolong, tapi tetaplah percaya dan penyertaan Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Sampai akhir hidupku, bukan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Janji kami dan dapat-Mu Tuhan, mengawali tahun baru sampai ku bertutup mata, sampai batas usia kami Tuhan, sampai akhir kami Tuhan. Kami mau tetap mengasihi-Mu Tuhan. Biar kami Tuhan. Sampai akhir hidupku, Tuhan tetap mengasihi kami, tetap bersama kami. Terima kasih Jadikanlah momen yang indah bagi hari ini untuk kita menjadi lebih baik lagi. Buang kantong yang lama, buang hati yang lama, hati yang penuh dengan kebencian.
kebencian, hati yang penuh dengan dendam, sakit hati, kepahitan. Dan pagi hari ini kita sudah terima kemenangan yang daripada Tuhan. Kita lepaskan semua segala kepahitan, segala sakit hati. Kadang tidak suka cita, kita tidak berharapan yang daripada Tuhan. Kita manusia yang banyak kekurangan. Tapi oleh dalam kasih Tuhan kita bisa mengampuni, kita bisa mengasihi. Kita tidak mampu
kasih ya Tuhan.